Assalamualaikum, ya ampun, ya Anan, ini Kang Sam beneran, aduh. Mirip ya? Calik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya teh, ini teh kok kalau bahasa Sundanya mah mobok manggih gorowong, sanesnya bukannya? Mobok manggih gorowong teh apa ya artinya teh Kang Sam? Itu mah kayak, tadi teh lagi nostalgia sama istri, mengingat kalau masa-masa lebaran teh suka denger-denger lagu Bimbo. Tadi teh pagi teh, sekarang ketemu di sini. Itu tadi kayak mobok manggih gorowong itu. Alhamdulillah, berarti itu satu yang positifnya. Ya. Bahwa orang tos ngalamun ieu jual pisan, eta berarti panginten ieu teh karunia Allah urang tiasa tepang. Nah, hari ini beruntung banget kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Kang Sam, anak yang paling tua atau paling besar dari keluarga Bimbo ya. Nah, sebelum ngobrol dengan Kang Sam, teman-teman jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen hal apa kira-kira yang ingin kalian tahu dari Sam Bimbo. Oke? Amin. Oke. Kang Sam ini kabar terakhirnya baru diangkat jadi doktor honoris causa di ITB. Bahkan ini saya tahunya juga dari Instagram putrinya yang sahabat istri saya. Jadi ini teh Kang Doktor atau anger Kang Sam aja. Alhamdulillah ya. Itu gelar doktor kehormatan dari ITB saya sangat menghargai karena ITB sampai hari ini namanya tetap berkibar dengan baik di Indonesia. Unyuk nuhun. Dan saya sendiri juga tetap jami memanggilnya Kang Sam. Alhamdulillah bahwa saya ini tetap sebagai manusia apa adanya ya. Jantan sekali lagi itu gelar kehormatan saya terima kasih. Itu 2021 lalu ya, ya. Kang. Nanti ke depan bakal ada yang panggil dok kayaknya. Ini ada pun tadi potong. Ya. Nama ini pernah saya karena nggak lengkap, tidak lulus di sini lupa. Ada satu mata kuliah. Karena nama tidak lengkap. Nama lengkapnya itu tadi. Ya, Raden Muhammad Samsudin Dayarni. Saya tulis Muhammad Samsudin. Dikasih spidol merah, nama ini tidak dikenal di ITB. Dia lulus. Aduh. Satu mata kuliah. Satu mata kuliah. Justin Agung. Gitu. Iya dosennya rada aneh. Ya akhirnya unggal ujian mata pelajaran itu lengkap gitu. Gara-gara itu. Itu terjadi kapan waktu kuliah dulu tahun? Kuliah tahun 62. Tahun 62. Kang Sam ini selama sekarang berkiprah di Indonesia ya dalam dunia seni, semua prestasi dan pencapaiannya udah luar biasa. Banyak banget. 50 tahun yang lalu kebayang sama Kang Sam ada di titik ini nggak? 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu teh hartosna tahun 62 pas. Iya, 62. Kenapa pertanyaan? Kebayang nggak sekarang bakal seperti apa? Ya, Muhammad Samsudin ini ada di titik ini. Kang sama istilahnya ilmu saya mengalir saja. Saya tidak berangan-angan. Kalau kebetulan Allah memberi saya dua bakat ya, melukis sama nyanyi. Saya hidup di situ saja. Barang kenging gelar, alhamdulillah. Begitupun begitu lagu kami mendapat penghargaan, alhamdulillah. Jadi tidak berangan-angan kakeruan lah. Oke. Tapi waktu dulu sama adik-adik membuat band teh, apa yang ada di benak Kang Sam dulu? Kita flashback jauh dulu ke belakang. Mesti mundur lagi lebih jauh. Boleh. Biarpun tadi kan mengalir aja lah gini-gini, tapi udah nggak mungkin ujuk-ujuk. Ayo orang nyanyi band yuk gitu, nggak akan gitu juga. Mulai dari umur saya 5 tahun. Oh, sangat jauh ke belakang ya. Saya lahir tahun 42, jadi tahun 47. Waktu itu radio, kita kan semua dengar radio. Ya. Kalau maghrib ada azan. Saya tes ngalelewe azan. Itu kan begitu panjang nafasnya dan itu artikulasinya bagus. Itu saya ngikutin. Azan itu maghrib. Bukan ngalelewe atau bukan ngalelewe, makanya mengikuti. Oh. Jadi saya sangat suka dengan azan maghrib. Impersonat itu ya sekarang mah baru dak aya nama lah itulah ya. Dari situ saya mulai belajar nyanyi seriosa. SD terus diajar nyanyi seriosa. Kelas 6 SD teh kelas 1 SD waktu kelas 1 SD azan. Nah mulai kelas 5 genap seriosa. Oke. Tapi waktu menyukai azan dengan langgamnya dan sampai ngikutin panjang pendeknya itu
sempet sampai ikutan lomba-lomba azan juga Iya, nggak? enggak lomba azan belum Enggak. ada, baru sekarang. Oh, lomba azan tuh Tidak belum nggak ada, ada. tidak ada. Oh, itu tuh penemuan anak-anak sekarang Betul, juga kan? betul, betul. Nah, jantan nyanyi serius Sampai teh capek. Ya kamu saya mah Pavarotti lah gitu ya. Ya, kebayang lah. Nah, sulit. Nah, itu pendekarnya itu jenengan teh Pranajaya sareng Sam Saimun. Bintang Di Indonesia teh mah. mau. Betul, betul. Nah, akhirnya saya mulai nyanyi main band tahun 58 Tahun di 58. SMP 2. Di SMP 2. Nah, itu mulailah kita terkontaminasi musik barat. Oke, tahun 58. 58. Ya, musik rock and roll masuk di Indonesia. Masuk. Kita pun sama. Nah, begitu Kang Sam main band di SMP, nyanyi di seuselan ku padaeng Sutigna, Bapak Angklung Indonesia. Nah, naonan, gak neng, berang-bereng gitu. Itu sudah pakai alat musik yang Sudah. barat. Sudah, Oh. bass betot, gitar Oke. akustik, gitar listriknya mung hiji. Tapi sudah ada gitar Sudah, listrik. iya, sudah, wah geus oyang. Jingkrak-jingkrak lah. Jingkrak-jingkrak. Iya, iya, oke. Jadi saya bermusik itu dari waktu itu, dan waktu itu pun idola saya namanya bintang film Amerika James Dean. Oh, James Dean. Tahu ya? Tahu. Jaket merah, Ya, kaos putih, Ya. celana blue jean. Mm-mm. Saya pun begitu, nurutan. nurutan. Tapi saya tetap bahwa berdasar saya nyanyi seriosa tadi. Nah, gimana? Serius tapi di rock and roll. Nah, kalau main band di sekolah rock and roll, Mm-mm. tapi saya tetap mengikuti bintang pertandingan nyanyi antar SMP, SMA, Dugika mau ITB itu tetap ada pertandingan tiap tahun. Saya ikut di seriosa. Oke, ada kategori seriosa gitu. Ya, Oh, betul. itu terus diikuti. Diikuti. Nah, ini ternyata fenomena ini meledak dengan lahirnya The Queen. Freddie Mercury itu penyanyi seriosa atau opera yang luar biasa. Basicnya Tapi rock musiknya kan, tapi musiknya rock. klasiknya ada. Jadi itu Betul. udah suatu kombinasi yang dahsyat. Dan ini di dunia saya kira nggak ada duanya. Nggak ada duanya ya Freddie Mercury ya. Betul. Menginspirasi Kang Sam juga. Betul. Oke, itu mundur jauh ke belakang. Iya. Akhirnya, jadi udah tadinya mau saya tanyain sebelum Trio Bimbo pernah ngeband dulu atau enggak. Iya. Ternyata udah keceritain barusan. Akhirnya barulah Trio Bimbo Ya. dibentuk. Sebelum Trio Bimbo main band dulu. Main band dulu kan. Nah, Nah, baru Bandnya namanya Di Alulas. The Di Alulas dari Di lagu Alulas. Di Bab Alula. Ya. Di Itu Bab. lagu rock. Ya. Saya tuh penyanyi rock, bukan jangan Iya, serius aja. ya. Begitu Bung Karno melarang nama lagu Barat, diganti jadi Aneh Kanada. Aneh Kanada, ya. Nah, begitu saya masuk, kemudian vakum Aneh Kanada, saya masuk ITB tahun 61, 62, Mas Tok Guntur Putra Bung Karno masuk ITB. Oke. Saya rekrut, mau bareng nggak? Dia udah pernah lihat saya dulu nyanyi, Oh. gabung Oh. di Aneh Kanada. Oke. Gitu. Nah, saya kebetulan beliau bikin ada 2 album dan kita setiap libur roadshow keliling Pulau Jawa. Nah, jantan sesudah itu 62 dia masuk, 64, 65 Gestapo meletus, bubar. Barulah waktu itu saya beralih karena tegaduh nanaon yang ada gitar akustik. Jadi kita bertiga membuat grup namanya Trio Bimbo. Ya. Idenya dari Trio Los Pancos. Oh, Trio Los Pancos Ya. yang menginspirasi Trio Bimbo Betul. ini. Karena tegaduh alat. Saya emang nggak tahu Trio Los Pancos juga. Nah. Mereka teh kakak beradik juga, Kang. Enggak. Oh, enggak. Tapi itu bagus sekali. Jadi karyanya bukan karena Karyanya, kakak beradiknya. Seperti lagu Besame Mucho, itu kan paling yang ngebekenin dia. Oh, itu Trio Los Pancos teh Pancos, itu. oh. Oh iya, karena banyak yang udah bawain juga yang lainnya. Kita teh, nah itu jadi, nah begitu kita pindah ke situ, karena alat cuma segitu ya udah. Jadi kita balik lagi ke seni rupa. Saya kan masuk seni rupa 61. Dengan apa kamu berkarya, apapun kamu bisa lakukan. Saya waktu kecil tuh ngagambar teh ngorokrak Rock di rock teh atas. apa ya? Sebentar. Alah, ini kecil, rokrak tuh potongan kayu yang kecil. Potongan bambu atau kayu? Kayu. Pokoknya segede-gede kayak. Di pakarangan teh, tanah teh gesik. Ya. Dirapi-rapi terus ngagambar didinya. Oh, dipasir dulu. Pasir. Jadi saya teh Tapi udah gitu hilang atuh. Kalau hilang. sekarang mah kan ngegambar di pasir juga Ya. jepret. Nah, Langsung posting Instagram. dulu saya belajar SD pakai asbak, pakai sabak. Anak sekarang nggak akan tahu. Apa itu sabak? Sabak itu adalah batu kayak semat-semarmer tapi yang tipis. Tipisnya sekitar setengah senti lah.
segede kieu. Mm-mm. Terus kanggo nulisna ada kayak penanya juga dari batu ditulis. Kalau jadi kita belajar itu selesai dihapus. Daya buku tulis. Jadi hilang. Hilang itu tahun 48 sampai habis perang dunia kedua kan kita baru pulang turun dari gunung. Nah, untuk menghapusnya itu dianjurkan oleh guru bawa lap dibasahin disusut. Da baru dak mah walager, lap, hoream, diciduhan we susut. Tidak tahu anak sekarang mah itu kejadian tahun 48-50. Itu gantinya buku tulis. Nah, sesudah itu beralih ke buku tulis. Negara lagi repot habis perang, duit tidak ada. Itu tuh kayak whiteboard terus dihapus lah aja udah. Wah, luar biasa ya. Tapi balik lagi ke dulu. Jadi mulai kesana kesini nih. Balik lagi ke Trio Bimbo. Tadi kita lagi ngomongin Trio Bimbo. Nah, karena Aneka Nada bubar. Guntur Soekarno juga sudah tidak bareng lagi. Apalagi yang tadi satunya lagi apa kan tadi band yang satunya lagi teh yang sebelum Aneka Nada The Alulas juga Nami jadi Aneka Nada. Oh, itu berubah jadi itu juga pokoknya itu udah nggak ada kelanjutannya. Balik lagi ke ITB. Nah, tapi kan adik-adik mah nggak di ITB. Nggak. Nah, gimana nih mau mulainya ke adik-adik? Ayo kita bikin band yuk. Seperti Los Pancos. Enggak, itu era waktu itu semua main band. Zaman tahun. Oh, jadi adik-adik juga main band sekolah. Acil di BPI. Ya kan SMP 2. Saya udah SMA, yang belum mahasiswa. Jadi semua era waktu itu, tren waktu itu semua anak-anak tuh ngeband. Sebelumnya tidak ada band teh Margi Awon, konotasinya kano menak-menak Sunda teh tidak bagus. Jadi sanes sombong. Akang saya menak ngamin. Pertama main band teh band sekolah di Taman Lalu Lintas. Itu belum Trio Bimbo ya? Belum. Nah, begitu Trio Bimbo karena nggak punya alat fisik, gitar akustik lagi. Hanya mungkin yang bakal merubah sejarah karena kita keluar Indonesia. Jantan Trio Bimbo dibuat itu. Nah, itu pun nama Bimbo juga nggak tahu kita. Nah, jadi dongeng nanti diundang. Gimana nih namanya Bimbo? Nama Bimbo gimana? Kebetulan waktu kami vakum, saya ngelatih adik-adik nyanyi yang perempuan. Saya sebagai Aneka Nada. Adik saya perempuan ada 3, Yani Tina Iin, namanya Yanti, bersaudara. Saya ngelatih, jadi saya tidak mati kutu ya, bubar gawe tidak. Nah, mereka berjalan, berhasil dan mereka roadshow keliling Indonesia tahun 65 waktu Gestapo dengan Kostrad dengan RPKD. Nah, waktu saya sering nganter, nah kebetulan di rumah latihan dibeliinkan gitar tuh ada adik-adik saya yang perempuan 3 ini. Latihan di rumah. Kebetulan Yanti bersaudara beken rekaman. Sutradara TV calling. Ayo nyanyi di TV. Siap. Barang badai nyanyi, laguna ngaran band naon? Tacan aya ari mah kumaha. Kebetulan sutradara orang Sunda ya. Iya. Keheulanya tungguan. Dada gede. Udah ada nyanyi. Naon nyanyi we. Barang sudah direkam, jeung Bimbo, Trio Bimbo. Naon hareuy pokona alus gitu tah. Jarang artosna. Siapa itu teh yang ngasih itu? Nama sutradaranya Hamid Gruno. Yang di TV itu berarti yang ngasih nama. Dia itu sutradara TV kenamaan bekas Menpor, Brimob. Jadi ngalatih nyanyi teh sareng ieu kayak kaprajurut salah nyanyi cabok. Ka Bimbo mah teu bani. Da balager Bimbo. Kata dia teh pokoknya artinya bagus aja. Ya? Tapi masa nggak ditelusuri sampai hari ini? Jadi apa artinya sebetulnya Bimbo teh? Ada 3 ya, tapi dalam 3 arti yang berbeda. Bimbo istilah Amerika itu tidak bagus. Kemudian Bimbo untuk Jepang miskin. Tapi kalau di Itali roti buat sarapan pagi. Nah, jadi kanggo kamus Indonesia Purwadarminta, Bimbo teh bagus gitu lah. Nah, hibur diri ya. Intinya Bimbo teh bagus aja. Percantan aja Kang sama sutradaranya waktu itu juga dan memang di Italia ada roti untuk sarapan pagi ya. Orang Italia berarti ini berarti satu yang penting ya, satu yang penting untuk memulai harinya. Nah, dari Aneka Nada rupanya juga sudah ada karya-karya yang direkam ya. Ada. Kemudian lanjut ke di Bimbo sendiri. Saat itu rekaman kayak gimana? Nggak kebayang sama saya mah. Dan pasti piringan hitam ya. Jadi balik lagi dulu, saya waktu di Aneka Nada dilatih oleh seorang pendeta Protestan. Namanya John Patirane.
Aneh karena ada 10 orang, 5 musik, 5 nyanyi. Di situ saya belajar harmoni suara. Makanya suara Bimbo bertiga itu kesami, Kang Acil, Kang Jaka, Kang Sam. Kang Sam ambil tenor tapi falsetto. Kang Acil ngegerem di tengah, Kang Jaka handap. Nah, itu ternyata kombinasi bagus. Coba muntiluanana sami suantena itu lucu karena suara tiganya tidak sama dalam harmoni yang ini bisa. Nah, dan beliau ngajar kita harmoni dan kemudian jadi lengkapnya itu karena kan kita sebagai aneka nada tos rekaman. Nah, sebagai Bimbo pun kita pun rekaman. Ya. Di Singapura. Oh, bukan di sini bukan, rekamannya. Bukan. Tajanten saya tahun 68 kalau nggak salah, tahun 70. Adik saya menikah, ayahanda udah meninggal. Jadi ya kita sebagai orang anak yatim, bapak meninggal, terbuka duit, adik rek kawin kumaha ya. Ada undangan dari Singapura. Hari tadi telepon goes, kapuping tuh Jakarta Bandung gitu jelas, ya apalagi Singapura. Kedengaran di telinga nyanyi 1/4 jam. 1/4 jam itu berarti 5 lagu. 3 menit per lagu. Ya, Oke. Siap. Ya. Berangkat ke Singapura. Sumping ke Singapura teh sana 1/4 jam, 4 jam. Jadi harus berapa lagu? 50. Uyola kena rekaman lagi. Kena rekaman. Nah, jadi saya pulang ke Indonesia, bikin kenang-kenangan. Saya udah selesai ITB. Adik saya belum. Jadi manajemen hotel manggil, kamu jangan pulang. Saya kontrak 3 bulan. Keliling dunia. Keliling dunia. Nyanyi di grup Goodwood Hilton katanya, atau grup Hilton tuh. Ini ada namanya Goodwood, itu di negara Commonwealth. Kamu keliling dunia nyanyi. Nah, ulang orang deh. Saya hayang, tapi adik saya can angges. 2 adik saya belum selesai kuliah. Wah, nggak bisa. Pokoknya kamu kalau mau, jangan pulang, langsung pindah. Duka ke Australia, duka ke Inggris cerita teh. Kami menolak. Tapi bikin kenangan rekaman. Waktu rekaman pun tidak ada lagu. Jadi yang direkam? Nah, jantan dongeng nanti kebetulan arrangernya namanya Mariono. Itu terkenal pemain musik jazz. Mulyono sama. Dia main di hotel apa besar. Jadi nambut lagu Batur. Lagu Kus Plus dicandak. Lagu Iwan Abdurrahman dicandak. Jenengan Amalati Jayagiri, Serang Flamboyan. Lagu Gus Plus, Panis dan Sayang. Jadi nambut ada acan teka pikir badeng. Iya. Kan targetnya selesai pulang, buar. Oke. Ternyata pulang ke Indonesia, meledak. Gitu. Jadi Gupai, Kuremako. Rekaman di sini gitu. Itu proses pinjam lagunya gimana ke Kus Plus? Tunjukkan langsung yang ngatur produser recordingnya. Itu nama produsernya tuh. Artinya selesai di antara aman. Ya. Jadi, karena saya tahu Kang Sam ini juga salah satu pejuang yang sangat gigih memperjuangkan hak cipta. Intelektual, hak cipta ya. Jadi rasanya tidak mungkin dulu masa mudanya mencuri-curi karya orang. Jadi selesai juga sebetulnya itu selesai urusannya. Kemudian bagus. Jadi hari temat acara hukumnya. Ya. Jadi setiap orang juga masih bisa bebas. Di cover lah itu tuh ya, di cover. Meledak, pulang, kemudian produsernya resmi, Capitol, Ageng, produser Ageng. Nah pulang, sukses, masuk Remako. Nah begitu mulai rekaman, belajar lagi. Kita tuh masih ngengken nyungkeun lagu ti batur, ya. Diiringi ku batur. Tapi di sini sudah nempel. Kita mesti cari jati diri. Oke, tiga-tiganya sudah berpikir begitu. Ya. Waktu itu yang sudah sukses sekali rekaman namanya Bumarang, lagu Minang, meledak sukses. Kemudian Kus Bersaudara. Ya. Nah kita belum. Jadi begitu kita masuk rekaman, kita bikin warna sendiri, lagu sendiri. Dan ya alhamdulillah barangkali karena saya pernah belajar di seni rupa, jadi balik lagi pada ilmu Cina. Kalau kamu mau jadi sesuatu, janganlah jadi pengekor. Jangan jadi buntut. Daripada kamu jadi ekor macan, mending juga jadi seekor kucing. Daripada menjadi ekor macan, mending jadi seekor kucing. Mendingan jadi seekor kucing. Ada kepala, ada badan, ada kaki, buntut. Nah kalau ekor macan, ditukan, pengekor. Hanya ekornya saja. Nah, gitu.
Nah, itulah yang jadi pegangan saya. Mhm. Jadi UIDK anak-anak muda Indonesia, bisakah Anda menjadi kucing-kucing baru? Jangan jadi bahasa seni epigon, mengekor orang. Ya. Memang wah halus siga itu tak goreng, halus siga lain gitu. Wah halus itu nganggo siga. Itu. Oke. Bagaimana band-band atau anak-anak sekarang yang ketika dibilang bagus kayak Bimbo. Kang Acil, Kang Sam menanggapinya seperti apa? Saya sangat bangga. Karena kan jadi idola mereka ya. Cuman saya juga dulu belajarnya gitu, niru dulu. Oke. Jadi sama, kayak bayi. Ya. Bayi lahir ke bumi itu udah hukum alam. Cek indungna teh budaknya nah gitu. Itu hukum alam, niru itu hukum alam. Cuman begitu jalan dengan waktu, kita harus punya sikap, punya ciri gitu. Awalnya niru dulu, nggak apa-apa. Iya. Jadi boleh ya? Boleh. Jadi ekor macan dulu, nanti tapi untuk menjadi seekor kucing. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah. Namun ada Kang Sam. Harus gini salamnya tuh. Kenal gitu? Siapa yang gak kenal tuh Kang Sam Iya, Bimbo. iya kan Sarah mah kan lumayan rada jauh sama aku mah katanya lumayan. Iya jauh. Cari, Oh ya duduk. cari. Boleh ya Kang ya. Aduh seneng banget ini. Sampai kawir ya lupa untuk Kawir, duduk. Ya jelas kenal tuh Kak. Aidi, Hmm. ini papa aku, mama aku, semuanya ngefans sama Bimbo. Tadi kamu Ngefans, iya, duduk kamu sama. tadi nyebutnya papa, mama. Tadi kamunya ngefans. Dari mana Ngefans. kamu teh? Ini habis pengajian, terus Ah. mampir pas ngeliat kenapa ada Aidi sama Kang Sam Bimbo langsung kesini nyamperin. Langsung mau nimbrung. Nimbrung Ya. lah pasti. Tapi Aidi ini mah bener nggak ya Kang Sam? Kata papa Sarah ya, kata papahnya Sarah. Ini Bimbo itu punya 800 lagu, 200 album. 800 lagu, 200 album. Bener katanya. Itu teh Penasaran? udah dibuat atau masih dalam rencana? Ya udahlah, tanya aja langsung. Bener. koreksi leres sekitar Sekitar 800, 800, 200 lagu kasidah. Gitu. 200 lagu Kasidah. kasidah. 200 lagu kasidah. Jadi dari Totalnya 800 lagu, 200 kasidah, 600 pop. Gitu. 600 pop. Gitu, nanti Sarah bilang sama papa. Iya. Pak, 800 lagu, 600 pop, 200 kasidah. Iya. Tapi total 800 lagunya itu dari tadi saya ngobrol Iya, soal iya benar. bagaimana Bimbo terbentuk dan sebagainya. Belum sampai ke jumlah lagu, San. 800. 800 udah gitu ditambah banyak penghargaannya. Kang, boleh tahu dong dari 800 lagu itu ada penghargaan apa aja nih? Kayaknya sampai sore nih kayaknya ya. Ceritanya nih banyak penghargaannya mungkin. Dari lagunya, dari bandnya ya. Mhm. Penghargaan tuh kebetulan Bimbo maupun band-band yang lain dokumentasi itu jelek. Mhm. Tapi memang ada yang monumental, penghargaan dari 2 presiden superpower. Hari ini superpower di dunia tuh presiden Cina sareng Amerika. Ya. Waktu saya membuat lagu, superpowernya adalah Rusia dan Amerika. Waktu itu udah sempat panas dunia, mau mendekati perang dunia ketiga. Oh. Masih ingat waktu Kennedy mengancam Rusia, waktu Perdana Menteri Rusia Khrushchev ngirim rudal ke Kuba. Oke. Kalau rudal itu sampai di Kuba, jadi tinggal pijit Amerika meledak. Benar. Diancam balik Amerika. Lu berani masuk sana, perang dunia. Dicabut. Nah, saya menghimbau kepada 2 presiden ini. Jadi kami menghimbau sebelum perang dunia katilu, mari kita bikin kenang-kenangan. Karena waktu itu mulai ada CD-ROM. Oke. Data sejarah Amerika semua masuk CD-ROM simpan di langit, di satelit. Oke. Rusia pun sama. Jadi orang mau lompatna kana heureuy. Karena kalau ngomong perang segala macam kan kita tidak mengerti. Iya. Lah, bisi perang di dunia kejadian. Kejadian. Mending kita bikin dulu foto-foto. Dan akhirnya kita menghimbau, please jangan sampai perang dunia ketiga. Dan waktu itu kami aktif di kantornya KLH, Kementerian Lingkungan Hidup Iya. Emil Salim. Iya. Kami itu diundang keliling Uni Soviet. Jadi lagu itu kami kirim ke kedutaan Amerika, kedutaan Rusia. Yang lucu waktu kami kirim, 2 kedutaan itu menolak. Saya tidak mau kedua. Anda mesti ke Rusia dulu baru ke Amerika. Oh. Begitupun Amerika, saya tidak mau ke Amerika dulu. Oh, negara lu merekanya ya, oke. Kita runding, kita kan berempat.
Saya ke kedutaan Rusia, Acil Jaka ke kedutaan Amerika. Jadi Adik. dua-duanya bisa. Ya. Jadi adik. Jadi, nah kemudian undangan sampai, saya juga himbau ke Amerika, gimana nih? Kami masih menunggu informasi dari Amerika. Kita didekati oleh Intel. Please batalin. Karena dalam budaya politik, kalau Rusia ngundang Bimbo, berarti Indonesia mesti ngundang seniman Rusia. Rusia itu komunis. Sedangkan Indonesia baru selesai Gestapo kan. Iya. Jadi akhirnya kami batalkan. Waktu itu rencana undangan Uni Soviet keliling seluruh Uni Soviet yang agamanya Islam. Kazakhstan, nah itu rencananya ke sana. Terpilih ya, Terpilih. selected Negara-negara itu. negara-negara. Nah, itu bubar semua kan sekarang jadi negara-negara sendiri. Iya. Nah, itu. Dulu masih negara bagian dari Uni Soviet. Iya. Nah, itulah penghargaan dari yang sangat melegenda, dan itu alhamdulillah filenya ada semua dari Reagan dan Brezhnev yang Penghargaannya bentuknya apa? surat. Surat. Kau di zaman bawah. surat. Ya, bahwa terima kasih atas perhatian Anda kepada dunia. Jadi himbauan dan hal ini berhenti. Nah, ini teh kata dari kedutaan Amerika, orang Amerika kayak Bob Dylan tetapi kadinya pikiran anak. Wow. Iya benar. Ini tidak ada di skrip yang kita siapkan loh. Ya. Ini tapi keren. Tapi keren banget. Keren Sampai saya banget. juga tadi nggak berani motong soalnya. Luar biasa Ini ya. yang bikin liriknya Acil, yang bikin lagunya Jaka gitu. Lagunya yang Surat buat Tuan Reagan dan Brezhnev. Surat buat Tuan Tuan Reagan dan Brezhnev. Satu lagi yang monumental tentang Palestina. Kami pun kirim lagu kepada kedutaan Palestina. Karena Palestina sampai hari ini tidak merdeka-merdeka kan. Karena veto Amerika dan Israel. Itu dan lagu tentang tema Palestina ini judulnya Antara Kabul dan Beirut. Sampai hari ini perang terus-terusan. Jadi memang adat dan budaya ini berat. Kalau politik di dalam agama tengeri. Tapi intinya yang mau disampaikan oleh Bimbo sebetulnya kemanusiaan dan perdamaiannya. Toh nggak relut, jangan parasea gitu, jangan mau ngapain sih? Jangan sampai dijadiin perang dunia ketiganya. Iya, jangan dong. Bukan mau berpolitik, bukan ya, sebetulnya bukan move politik dari sebuah band bernama Bimbo, bukan, tapi justru kemanusiaan, dan itulah bahasa musik, bahasa universal ya, betul. Musik bahasa universal, betul. Bisa menyampaikan apapun. Dan itu jadi diapresiasi tidak hanya di Indonesia. Kalau dari Indonesia sendiri banyak kan ya, Kang, yang penghargaan yang diterima oleh Bimbo. Banyak, tapi saya udah lupa. Wah, saking kalau banyaknya. nggak salah pernah dapat Lifetime Achievement Award dari stasiun TV. salah satu stasiun TV. Yang tadi aja 800 lagu. 800 lagu teh, Kang, itu teh gimana? Saya tuh nggak ngebayangin. Iya benar. Dan lagunya kan variatif pisannya, Sarnya dan teman-temannya. Jadi ini inspirasinya dari mana? Kebayang dari Kumis ya, sama Bimbo mah. Teman-teman. Apa aja dari jadi ya? Kumis. Apa aja jadi? Mitoha mertua sampai mendamaikan dua kekuatan besar, dua adidaya di dunia. Itu teh inspirasinya dari mana, Kang? Ini basicnya tuh dari sekolah. Saya ini sarjana seni rupa. Basicnya tuh kreativitas, apapun bisa. Jadi model gini. Ini ada meja, ada kaktus. Dari lihat kaktus ini udah bisa jadi lirik. Hah? Bisa kan langsung? Kaktus ini adalah sebuah tumbuhan yang bentuknya kayak ini dan penuh cucuk dan hidup di tanah yang panas. Hari ini kita lihat di atas meja sebagai bahan. Nah itu udah. Nah ini pun dengan lagu-lagu Bimbo. Nah hari waktu kami rekaman pertama tahun 71 itu sampai hari ini yang dominan lagu cinta, sendirian menangis di malam sepi segala macam yang klise itu terus berjalan. Saya mengko. Ya karena kan lagu Kumis, lagu Mata, Hombi lah, Hombi Mbah, kemudian lagu Kidung, kemudian lagu tentang calon mertua. Jadi saya yang nyeleneh, lagu cinta ada lagi yang nyitai. Jadi saya tidak absolut bahwa lagu Bimbo harus Bimbo yang nyita. Kami mengajak yang lain.
Antara lain ada seniman yang besar, bagus namanya tuh, orang jarang tahu. Wandi, Kus Wandi. Kemudian ada Iwan Abdurrahman. Ya. Nah, saya tuh jujur, biasanya saya sebagai jajal. Jadi setiap rekaman 10 lagu. Mereka membantu. Kemudian juga ada fans Bimbo yang berat tuh ada Rianto, dia favorit grup. Dia tuh sangat ngefans sama Acil sama Jaka. Suka nyegat di Jakarta. Begitu kita rekaman dia udah datang. Gue siapin lagu deh buat Acil main. Nah, kurang lagunya berapa itu bagian saya. Makanya Mengko. Keganjalnya tuh Jadi yang kreatif ya. nyelenehnya, ini yang udah disiapinnya, yang nyelenehnya tiba-tiba kasih lagu Iya, Kumi. iya. Karena harus jumlahnya 10 lagu kan. Harus 10 lagu. Dulu tuh satu album, satu lagu tuh biasa durasinya 1,5 sampai 3 menit. Ya. Begitu The Queen bikin Yang Bohemian Iya. Rhapsody. 5 menit genep 7 menit. Bohemian Rhapsody ya? Nah, iya. Ya. Berubah semua. Iya. Jadi sekarang ke sini lebih bebas lagu tuh ya. Nah, jadi Widi tadi saya kenapa lagu sampai banyak karena ngejar itu. Bukan karena memang pengen banyak aja gitu. Bukan jadinya kan. Bukan. Unik loh ini. Ya. Baru tahu. Bukan Ada lagi karena- juga. Putar dipotong. Iya. Ada lagi. Lagu udah jadi, syair nggak ada. Harus udah masuk studio. Lagu jadi, syairnya nggak Nggak ada. Ya, Syairnya yang bikin kan Jaka. Ya cenah lagu aya. Diam. Kami Bimbo nih punya sarapan, fooding, surat kabar. Bapak saya wartawan. Ya. Tiap hari baca koran dari iklan sampai berita politik, ekonomi, sosial. Lahirlah lagu Tante Sun. Itu 5 menit. Dan ini adalah begitu jadi saya langsung baca, ingat di surat kabar bagaimana ibu-ibu di Indonesia menggerogoti kerjaan suaminya. Iya. Suaminya menteri, ibunya yang bermain. Begitulah dalam 0,2. Iya, iya. Lagi Tante Sun. Dan heboh sampai beritanya saya ditangkap. Padahal enggak. To be continue ya gitu. Di bereda Laguna. Tapi penasaran nih ya, Yes, Kak Edi, kalau misalnya kan kayak Kang Sam ini kan namanya satu bersaudara terus Ya. bikin band. Cara aja ya Kang ya, punya saudara 3 perempuan, boro-boro bikin band kerjanya ribut terus nih Kang. Bener nggak? Mungkin Edi juga pernah ngerasain Iya, kayak iya, gitu. iya. Sekarang habis pikir, kenapa bisa ya ini satu keluarga bersaudara bikin band terus kayaknya nggak pernah ada masalah, nggak ribut gitu Kang? Gitu ya? Kang? Hari ribut mah ribut. Oh sama? Kalau Coba. makan kan ribut dah. Iya benar. Oh itu pas makan, ributnya pas Nggak, makan. tapi gini ya, jujur aja, kita sebagai Bimo jarang pisan latihan. Apalagi Jarang latihan. Latihan, jarang kan latihan. saudaraan. Iya. Nah kalau ada lagu baru, Mm-mm. itu yang paling pinter Iin. Jadi kita cek tone paling tingginya, terus saya telepon, Iin coba ngegorok sampai enggak? Sampai udah. Lagunya aku mah besok aja. Latihan di studio, langsung rekaman. Jadi pada berantem nggak sama Nah, itu benar. sama adik-adik teh? Atau karena jangan-jangan ya karena beliau mah cikal, jadi adik-adik mah sarieun. Entah, karena yang bikin lagu kan bareng-bareng. Kadang-kadang bukan saya. Mm-mm. Jadi harmoni ini sudah terjadi. Karena kalau adik kakak itu dinamikanya pasti jadi. Lebih mengeras, memelan itu terjadi pada kalau bersaudara itu lebih mudah. Oh jadi lebih malah jadi lebih ada chemistry-nya gitu ya? Sangat-sangat. Oh. Atau mungkin karena mau berantem sampai mana teh, akhirnya pada ingat, kan kita teh adik kakak. Tidak ada Nggak. ingatan, tidak. Nah, gitu. Karena gini, nah itu pertanyaannya bagus. Maaf ya ada band top di Jakarta, mun pas ya dibabetkeun gitar pulang. Karena dia orang Jakarta. Hari akan menyewa mobil ke Jakarta Pulang naik apa? dan tidur di studio. Karena kalau tidur di hotel, mahal, bayar. Di studio pakai AC kan. Tidur di bawah piano. Iya. Jadi kalau kami rekaman di Remako itu booking sekian hari, tidur makan di situ. Nah itu sama. Kalau berantem baru lah berhenti break. Tapi kan makan bareng lagi bukan sepiring berdua di meja kan Seruangan, bareng barengan. makan lagi. Cair lagi gitu. Ngomong-ngomong Seru ya? soal berantem nih, teman-teman punya pengalaman berantem nggak sama lingkungan yang memang sehari-hari bareng ya, teman sekantor, teman satu profesi, satu kerjaan atau teman kolaps atau mungkin yang punya band juga ya, Iya. atau yang sekarang banyak merintis usaha partneran kan banyak banget sekarang mah yang bikin usaha teh startup teh nggak bisa sendiri kan Sar. Harus barengan lah engagement semua ya. Banyak yang kita tahu ya bisnis-bisnis baru yang dibuka ini ternyata
10 orang ownernya teh, ada 8 orang. Nah, boleh share di kolom komen ya, teman-teman ya. Iya. Nah, Sarah dan teman-teman semuanya, Kang Sam, dari tadi kita soal ngobrol sama Kang Sam lebih banyak soal musik. Kamu tahu nggak, Sar? Apa? Kalau Kang Sam juga tadi bahas sedikit. Beliau ini juga seorang pelukis. Tahu Lukis? nggak? Sarama yang tahu Kang Sam itu dulunya di seni rupa ITB. Betul, Nggak betul. tahu cerita-cerita tentang Nah. lukis-lukis. Wah, dia teh pelukis dan lukisannya udah banyak tersebar, bukan cuma di Indonesia, Serius, Kang? seluruh dunia. Sampai bikin pameran nggak nih, Kang? Maaf, dalam melukis ini saya termasuk, meskipun sudah pernah pameran di luar negeri, pasif ya. Karena overlapping sama musik. Oke. Karya saya itu yang banyak di Jepang. Pameran awal di Bangkok, pameran kemudian di New York. Sesudah itu turun karena musik lebih intens. Malah Oke. saya pun pernah jadi dosen di Unpar. Karena musik, saya berhenti jadi dosen. Karena Pak Baliut jadwal. Oke. Jadi saya pilih udah ini. Nah balik lagi ke kalau lukis sama juga, sama musik. Saya mencari tema-tema yang beda sama orang lain. Pernah saya lukisan saya yang sangat saya banggakan waktu pertama kali diplomasi pingpong Cina dibuka. Oke. Cina dan Rusia itu Rusia sebut tirai besi, Cina tirai bambu. Ya. Yang mencairkan Cina jadi meledak kayak sekarang sukses begitu dibukanya tirai bambu oleh Mao Zedong. Ya. Nah saya membuat lukisan Mao Zedong di sekelilingnya bendera PBB, bendera seluruh dunia kayak dan penempak pingpong. Dimuat di koran kami waktu itu. Kami koran yang besar waktu sesudah Gestapo itu ya, sesudah itu. Nah itu karya yang monumental yang saya suka. Termasuk saya juga pernah jadi di Pertamina dan juga ikut melukis bareng-bareng di gedung MPR DPR. Nah, lukisan yang di gedung DPR teh ukurannya kalau nggak salah besar pisan, Kang Sam. Saya sangat bangganya karena di situ ada satu lukisan besar bareng melukis dengan Bapak dosen kita, Maestro Indonesia, yaitu Profesor Ahmad Sadali dan Profesor Ade Pirus. Nah yang panjang 40 meter kami terlibat semua. Oke. Berapa seniman berarti? Ada kalau tidak salah 8 seniman. 8 seniman. Panjangnya 40 kali 3 meter. Satu lagi 40. itu kami hanya berempat. Tingginya 12 kali 18. Itu cuma berlima. Dan gedung digambar belum jadi. Gedungnya belum kleng, gelap. Itu Di gedung MPR ada dua, itu di ruang komisi 3 di atas. Oh. Jadi waktu kami mau berangkat ke sana, saya dapat perintah dari Pak Bud Muhtar sama Pak Sidarta. Sam, itu gedung belum selesai, kamu siapin ini nih. Ya. Datang dan memang betul, dan di sana udah disiapkan oleh DPR lampu kapal air, kapal laut. Oh, gede-gede. Oh iya. Gede banget Suka ya. naik ferry nggak kamu? Kayak Ya, saya mah lihat bisa gede, ngebayangin lah. kebayang segede gitu. Dan itu kami menggambar tidak ada AC kan, bangunannya belum jadi, tapi Iya. sor beton udah, lantai juga masih tanah dan haredang, Pasti. panas. Jadi kami cuman pakai singlet, celana pendek. Dan tinggi itu gedung kita pakai kuasnya juga pakai gantar, bambu yang panjang. Bambu yang panjang ya. Akhirnya itu bisa diselesaikan dengan ini. Dan yang paling berat itu kalau yang di luar hanya cat aja. Kalau yang di dalam ada tekstur, betonnya dipahat, kemudian ada tempelan kadut, beras. Oke. Itu semua ditata sebelum dilukis itu harus udah nempel. Dan ternyata kami dapat ujian waktu nempel kadut, itu dikasih tahu sama Profesor Abis Sadali, cari lem ponel untuk ngelemnya. Tiap ditempel lepas. Aduh udah putus asa kuman. Taunya biasa pengalaman gitu kan, tukang tembok. Iya. Pak nganggo paku, pakai paku kecil. Dilem, tempel paku. Nah, pakunya jangan masuk semua, biar bisa dicabut. Sudah sehari dicabut, waduh keras rapat. Baru ada kita cek. tekniknya. Dan saya nikmatnya begitu selesai jadi semua, yang di luar itu bareng-bareng kan, Ya. yang di dalam itu dosen-dosen nggak ikut. Pas Sadali datang, terus meluk. Dia kasih gambarnya segede gini, saya perbesar segede. Iya. Nuhun Sam alus. Aduh. Untungnya nuhun alus. Kalau jelek kan malu gitu. Gitu. Nah, kemudian saya juga membuat lukisan monumental di Kedutaan Indonesia di Bangkok. Nah, ini keren. Gimana ceritanya? Nah, di Bangkok ini saya tuh selesai
saya waktu selesai Gestapo itu kita ikut operasi dengan Pasar Wedi Basurok, Gestapo Jawa Tengah. Ya. 1 bulan keliling. Kita pakai seragam RPKAD, baret merah, macan loreng. Pulang, dipanggil Paton, Air Darsono, Panglima Silabangi. Ya, kamu berangkat ke Malaysia, Roadshow Malaysia. Nah selesai itu, teman-teman pada jadi anggota DPR, Kosmas Batubara, Akbar Tanjuh. Kalian mau jadi apa? Saya mau nyanyi aja Pak. Saya pengen pameran lukisan di Bangkok. Benar. Tapi lo ongkos sendiri ya. Lo selama di Bangkok buat tanggung. Siap. Saya berangkat ke Bangkok. Nah, di Bangkok melukis. Kebetulan pameran ya. Siapin. Kebetulan belakang embassy itu ada lapang badminton gede. Namanya lapang badminton. Kosong aja bata-bata blok. Kata Pak Ton, Sam ini jelek nih. Kita nih ruangan makan resmi. Lihat ke lapangan main bal. Terus ada bangunan jelek itu gimana? Saya nggak gambar di situ. Lukisan namanya ya bahasa mural ya. Bahasa seni. Mural, ya. Nah itu mah kecil. Jangkungnya sekitar 12 meter kali 40 meter lagi. Nah, kecil. Kecil. 12 kecil banget. 12 kali 40. Sendirian ngelukis. Sendirian lagi. Makanya tadi saya pengen nanya juga. 12 kali 40 meter. Sendiri. Kecil Kecil. Tangan tuh udah gini ya kayaknya. Bahasa Merdeka itu kecil Pakai steger. Begitu naik ke atas ngeleper tuh lutut. Iya pasti tinggi itu. Aduh, wah. Asisten orang Thailand. Dia nggak bisa ngomong Inggris, saya nggak bisa ngomong Thailand. Jadi bahasanya bahasa Sunda. Cai. Bahasa Sunda padahal bahasa tubuh yang dimengertinya. Itu apa kabarnya lukisan yang di abstrak semua. Sekarang apa kabarnya kalau lukisan itu kan? Kalau tidak salah modul yang berikutnya nggak tahu dibagaimanakan dihapus, nggak tahu gedungnya diruntuhkan. Tapi dokumentasinya ada ya? Ada ya. Wah ini berarti teman-teman lintas media ya kalau sama ya karyanya ya Sar ya. Dari musik, seni rupa, terus ini gimana nih mengkonsep dan menggabungkan idenya gitu gimana? Kebayang nggak? Bayang. Oh, yang ini mah idenya buat yang ini kan susah tuh ngebagi-baginya tuh, Kang. Ini mah di diri Kang Samnya gitu. Jangan dibayang-bayang, jalan aja. Jangan dibayang-bayang. Tapi tadi sempat bilang ada yang jadi kalah untuk secara prioritas. Nah, kalah skala prioritas waktu rekaman aktif ya. Nah, zaman pandemi ini kami nggak bisa apa-apa, bertapalah. Tapi balik lagi tadi pada melukis tadi, bahwa itu memang ada semuanya tuh dari sini. Dari hati ya. Jadi kita dalam hidup ini darah daging ruh kita itu memang udah Allah jalankan seperti ini. Hanya balik lagi nomor satu bersama gini aja. Minta nomor satu itu sehat. Iya pasti. Karena memang menjelang usia 80 ini rambut mulai memutih, pendengaran mulai kurang, kemudian kalau gagasan banyak nggak habis-habis ya. Cuman capek. Ya. Jadi kalau biasa ngegambar bisa dulu saya pernah masih zaman era Bung Karno dulu. Kita sering bersaing ITB sama Lekla. Kalau 17 Agustus membuat lukisan panjang-panjang baliho tuh. 100 meter panjangnya. Tingginya bangsa 8 meteran. Lekla bikin, seni rupa bikin. Itu saya seminggu nggak makan bisa, nggak tidur. Cuman kopi aja sama rokok. Ampun. Itu badan ya, saya beratnya itu 40 kilo, cuman jerawat penuh, ngebul. Tapi itu Ya, itu perjalanan dia. Sekarang udah nggak bisa. Jadi memang sekarang harus menata hidup supaya bisa kejaga semua. Dan mungkin sekarang dalam urusan lagu, saya sekarang alhamdulillah lagi menyiapkan lukisan-lukisan. Dan balik lagi karena badan saya kecil, saya suka karya monumental yang besar. Jadi saya ada lukisan yang bulat, diameternya ada 3 di rumah. Bulat 2 meter sih gitu, bulat. Temanya tematis dan itu setiap lukisan ada tema ya jelas. Jadi kalau istilahnya besok lusa saya mati, ini lukisan saya temanya apa? Itu yang masih bisa dilihat figurnya kayak Picasso ya. Tapi juga ada yang abstrak. Jadi itu semua luapan ekspresi melepaskan semua keinginan dalam kanvasnya. Dan itu insya Allah mudah-mudahan saya berharap sampai mati saya tetap berkarya ya. Jadi balik lagi nomor 1 jaga kesehatan. Nomor 1 jaga kesehatan.
Yang nomor berikutnya udah nggak usah dipikirin, jalanin aja ya Kang ya. Into Into. dalam hati pasti ya. Wih, keren. Udah tadi ngelukis iya kan ya? Melukis, Nyanyi iya. nyanyi mah jelas, bermusik. Ya. Kalau urusan peran mah nih, main film. Main film juga. Main film. Film apa? Tarik Jabriks. Itu Bener mah gak sih? film Aku saya. pernah lihat. Bener ya Kang ya? Tuh. Itu mah film saya main di 2 itu series kan. Ya, seri 1. Kenapa kita nggak ketemu ya? Tuh. Beda scene, beda ini, beda scene, Beda Ketemu scene, semuanya. itu teh. mungkin Ada bareng ya, kebarengan. tapi jadinya nyambung. Jadinya Mungkin syutingnya beda waktu. tadi kamu tuh mau ngomongin soal segini Iya, produktif. sebegitu produktifnya dari umur masih kecil berarti ya Kang ya, 5 sampai sekarang. tahun. 5 tahun kan ya, orang sekarang 5 tahun mah ngapain ya, masih main apalah Lego gitu, ini udah berkarya. Ini kan kadang-kadang kan kita kepikiran lukis iya, peran iya, nyanyi iya. Ini nggak mungkin kalau misalnya bisa berdiri sendiri. Pasti kalau kata anak sekarang nih Kang, ada support system katanya nih Kang. Orang-orang yang Baru berperan nama dari support system. nyebutnya. my support system My katanya itu. support. Ada nggak nih Kang? Atau lingkungan sekitar yang selalu Yang dukung mendukung gitu. apa yang Yang mendukung paling banyak mah di dalam ngegambar ibu saya di rumah sama bapak. Kalau ngegambar ibu bapak. Terutama bapak ya. Bapak saya juga seorang drawing, Oh. seorang drawer, membuat koran, buat majalah, buat buku-buku. by order Iya, gitu ya Mm-mm. Betul. jadinya. Nah jadi waktu saya mau selesai SMA bapak saya, kemana? Udah deh seni rupa aja, karena sesuai dengan bakat, jadi tidak sulit masuk di situ. Cuman balik lagi, alhamdulillah keluarga itu mendorong. Nah seperti dulu waktu main band SMP, kita tuh latihan, apalagi waktu sama Mas Tok Guntur, itu intens sampai tiap hari latihan. Apalagi malam minggu itu udah waktunya latihan, tidak ada waktu pacaran. Latihan tuh der-deran, kayak Spartan gitu ya. Mm-mm. Jadi harus hafal dan harus. Nah sesudah jadi Mimi sekarang nggak pernah latihan. Jadi di studio latihan gitu. Nah jadi balik lagi itu yang mengalir dengan sendirinya. Ya alhamdulillah Allah bager sampai jadi gitu. Nah ini tadi sempat dibahas sama Kang Sam juga. Yang penting mah sehat. Ya Sehat. kan sekarang umur sudah 80. mau 81 majang 8. Besok Mei kata Yunani ya apa filosofi Yunani apa ada istilah rasi bintang paling bagus kata Yunani mah banteng Taurus itu saya. Muji maneh. Jadi bulan depan Mei saya 80 tahun. Masih seger banget dah. Saya mah masih melihatnya masih kepala 6 lah, Kang. Nah, ada kiat-kiatnya nggak nih supaya semangat, fisik, segar masih seperti kelihatannya 20 tahun lebih muda lah. Bukan semangat, ada yang bawel di pinggir bekas pacar saya. Aduh. Istri ya. Istri saya itu sangat korek ya, terutama makan. Jadi saya berat kemarin pernah di atas 70. Dengan tinggi badan ini maksimal 60 kg. Tapi kalau 60 kg badan saya peot lah. Jadi saya tak batasi sampai 65. Dijaga 65. Oke. Jadi sekarang apalagi puasa, makan tuh sering buka tuh buah dan sayur. Jadi nasi diusahakan dikurangi. Itu terus selama kemarin belum Ramadan itu. Jadi sekarang kehidupan saya itu sekarang saya belajar memakan buah-buahan. Bersahabat dengan kambing. Balik lagi ke sini loh. Oh, mindset Kak. Mindset. Harus. Jangan banyak mikirin buruk sangka ya. Negara begini, orang korupsi, memang jijik ya. Kalau mikir itu sakit gitu. Udah pengen jujuran ninggalin itu bener lah yang nakolnya. Lewati itu. Makanya kadang-kadang kayak tidak acuh ya. Bukan tidak acuh, kita tahu. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Betul. Kan kata agama, bicara kalau masih bisa. Ditoel ya, ditegur. Untuk bisa, hese, ugetna dengan doa. Doain aja. Jadi kita tidak punya beban sini. Seperti lihat orang sekarang ada yang sultan, mobil sih. Syukuri, alhamdulillah. Orang kan bisa sepeda. Ayo namun hayang jigak itu sakit kan gitu. Bagaimana caranya untuk nyusul? Nggak mungkin. Udah alhamdulillah. Karena kalau dia susah, minta tolong ke kita nggak bisa nolong kan. Karena jujur aja, sekarang hari-hari ini banyak teman yang kesusahan. Musik atau menolong kita nggak bisa, sakit kan. Tapi kalau lihat orang sukses, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita juga bisa sukses kan. Karena itu yang mahal tuh, syukuri apa yang kita punya hari ini. Syukuri apa yang kita punya, mindset jangan sehat, syukuri yang kita punya. Itu banyak. Ini memang harus patut disyukuri, apalagi pencapaian dari Kang Sam nih, baik bersama Bimbo, baik
jadi pelukis. Tapi kira-kira nih Kang ya, di umur sekarang nih masih ada nggak yang pengen dicapai nih Kang? Banyak. Banyak. Oh, Kira banyak. bukannya Serius, udah Kang? habis kan? Serius. Pelukis iya, penyanyi iya, asal apalagi udah kacagap gitu semuanya semua gitu. gitu. Ada. Ada yang Apa masih tuh, ingin Kang? sampai. Sakinah, mawadah, warohmah, husnul khotimah. Meninggal ke surga. Ini juga mungkin jadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton. Mm. Tadi sempat ketahan sedikit. Tetap mau saya tanyain, Sar, karena ini penting. Penting. Sempat saya angkat di awal bahwa Kang Sam ini salah seorang yang sangat gigih memperjuangkan hak cipta dan perjuangannya berbelas-belas tahun kayaknya ya, Kang. Nah, ini boleh diangkat sedikit dan bagaimana mungkin pesan untuk teman-teman yang saat ini sedang berkarya. Kan hak cipta itu tidak hanya lingkupnya di musik, Di mana tapi aja? juga di gambar, di intelektual dan sebagainya. Nah, titip pesan kepada adik-adik yang baru, cobalah belajar gaul dalam arti bukan gaul bareng bermusik, tapi manajemen musik. Minimal, nah salah Bimbo tuh nggak punya manajer. Tidak. Jadi punya manajer yang ngerti Ya. tentang hukum menjual belikan lagu di dalam bentuk show maupun recording sampai masuk di YouTube. Nah, ini penting. Nah, ini si manajernya mesti ngerti. Ya. Kalau punya manajeran mah orang main diuk gigirin orang bukan Buat itu tugas apa? manajer mah. Saya akan contohkan waktu saya di Singapura selama kontrak 3 bulan. Yang Dia tadi sudah punya jadwal selama 3 bulan dia pakai saya di mana saja. Ya. Berapa duit dia dapat dan sekian makin banyak kita main, makin banyak dia dapat profit kan dia dapat persentase. Ya. Itu pun sama manajer iklan lagu, show panggung, recording. Jadi manajer pun harus tahu rule undang-undangnya. Ya. Karena ini berubah cepat. Besok seperti sekarang orang mendengar lagu kita udah bingung kalau nggak ngerti digital membuka YouTube. Ya. Sok pilarin lagu Bimbo naon. Itu Ya. terang kan. Ya. Tidak Jadi ada visinya. jangan gimana nanti aja, jangan. tidak harus Harus Dari- dipikirkan. Sebetulnya ya manajer itu juga mungkin dari teman sendiri ya yang Betul, punya bisa. pengetahuan. Iya. Kolaborasi soal itu. gitu ya, Iya. Kang ya. Memang harus kolaborasi sama orang yang betul-betul paham. Nggak, digital tuh luar biasa dahsyat dan bagus dan gawat kalau tidak ngerti bisa rusak. Sebetulnya bagus banget Bagus, kan. bagus. Bagus banget. Cuman gawat kalau nggak tidak ngerti. Ya. Jadi tinggal dimengerti aja. Jangan juga menghambat niatan untuk Kreatif. berkreativitas ya. Ya, betul. Wah, luar biasa. Kalau ngobrol sama Kang Sam Bimbo, kalau tidak dibatasi waktu, Sar, Bisa sampai nanti besok-besok juga belum selesai, banyak ceritanya nih pasti ya. Iya. memang cerita yang bisa dikoreknya banyak banget dan semuanya inspiratif. Ya. Satu yang paling melekat buat saya di talk show kali ini, pendek tapi dalam. Jangan jadi ekor macan. Seakan-akan kan macannya, wah, Wah, keren. macan. Tapi ekornya doang. Lebih baik jadi seekor kucing. Karena utuh, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada ekornya. Itu buat saya pendek, simple, tapi dalam Ngena, maknanya. ngena. Terima kasih udah terus dengerin obrolan kita yang sangat inspiratif. Banyak yang kita dapat dari Kang Sam tentang konsistensi dalam berkarya, tentang keberanian untuk mencoba hal baru di masa-masa yang lalu dan belakangan juga mungkin cukup melawan arus sampai dimarahi produser seluruh Indonesia. Tentang kerjasama dalam tim yang keluarganya sendiri dan juga manajemennya, tentang menjaga gairah untuk hidup dan terus berkarya dan tetap sehat ya. Pertanyaan terakhir Kang Sam, are you happy? Alhamdulillah. Di Bandung ini alhamdulillah ya masyarakat tuh masih hafal Kang Sam. Nuhun pisan. Kita yang paling terima kasih pada Allah. Kalau kebahagiaan mah nggak bisa disembunyiin. Nggak bisa, nggak Kalau bisa. ketika are you happy? I'm happy itu Nggak. dari raut wajah. Iya, iya. Lamun bahasa Sunda mah dari rarain aja terus Katingali. telinga terus biasa disebut-sebutkan Tapi happy ya. happy. Hari ini juga Sarah happy banget. Bisa Iya. ketemu sama Kang. Gitu Kita tuh. omongannya tuh vibes-nya tuh happy aja gitu. hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah juga seperti yang kita alami di sini ya ikut berbahagia juga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak hatur nuhun Kang Sam Bimbo Sama-sama. untuk waktunya ngobrol-ngobrol sama kita. Terima kasih Sarah. Terima kasih juga loh, Sudah Sarah mampir diajakin, banget. seneng banget hari ini. Dan terima kasih semua yang sudah mengikuti kita. Kita bisa mulai dengan langkah kecil, tapi mulai melangkah hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan please komen siapa change maker selanjutnya
yang kalian ingin kita bongkar, kita ajak ngobrol di sini. Saya Edi Brokoli pamit. Next time kita ketemu, hidup kalian udah berubah jadi lebih baik. Amin.